Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Nawaina mithla ma nawa aslafuna wa syuyukhuna wa aba'una salihun fi hadhihi al-qira'ah wa fi hadhihi al-jalsah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan daripada pembacaan kitab hadis Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala setelah kita mengerjakan ibadah sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita pada siang hari ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadis yang akan kita baca dan kita kaji pada pertemuan siang hari ini masih di dalam hadis yang berkaitan dengan permasalahan babu qismatis shadaqah, pembagian zakat atau orang-orang yang bisa untuk menerima harta zakat. An Abdullah bin Adi bin Khiyar radhiyallahu anhu anna rajulaini haddathahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas sadaqati faqallaba fihima an-nadhara fara'ahuma jaladaini faqala in syi'tuma a'taitukuma wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasibin. Rawahu Ahmad wa qawwahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadits ini jalan sanadnya dari seorang sahabat Nabi yang bernama dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Adi bin Khiyar. Abdullah adalah salah satu orang yang dipercaya daripada pembesar kaum tabi'in, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi, hanya dia berjumpa dengan sahabat. Salah satu sahabat yang dia jumpai adalah ayahnya sendiri, karena ayahnya yang bernama Adi bin Khiyar bin Adi bin Naufal al-Qurashi al-Madani ini termasuk sahabat, bahkan juga sahabat yang terbunuh di dalam perperangan Badar. Tapi ada yang mengatakan Adi bin Khiyar itu terbunuhnya di dalam perperangan Badar bukan dari kalangan muslimin, tapi status dia masih menjadi orang musyrikin. Dia dikatakan tabi'in bukan menjumpai ayahnya, tapi menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang lain. Di antaranya hadis yang beliau riwayatkan itu beliau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Utsman, dari Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin Aswad, dan banyak lagi beberapa sahabat. Karena banyak sahabat yang dia jumpai, bahkan dia juga meriwayatkan hadis dari sahabat,
sehingga dia termasuk pembesar daripada kaum tabi'in. Jadi Abdullah bin Adi bin Khiyar bukan seorang sahabat tapi seorang tabi'in, tapi dia banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulaini, sesungguhnya ada dua orang laki-laki yang tidak diketahui namanya, tapi dalam ilmu hadis, kalau di dalam matan hadis tidak diketahui nama daripada orang yang diceritakan, maka itu tidak memberikan pengaruh sama sekali di dalam derajat hadis, tidak membuat hadisnya menjadi lemah atau apapun. Kenapa? Karena ketidaktahuan nama sahabat itu tidak memberikan pengaruh, sebab para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Adil di sini bukan yang mempunyai sifat kalau berbagi itu sifatnya rata, tapi adil di sini mereka semua para sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, yang sifatnya adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam syarat wali nikah, syarat saksi dalam pernikahan adalah orang yang adil. Tidak boleh orang fasik menjadi saksi nikah, tidak boleh orang fasik menjadi wali nikah, harus orang yang adil. Sekarang bagaimana sulit mencari orang adil yang tidak pernah melakukan dosa besar. Penyakit hati itu dosa besar, sombong dosa besar, ria dosa besar, iri dosa besar. Sekarang bagaimana? Maka dikatakan oleh para ulama, cukup yang sekiranya di hadapan kita dari mata zahir kita tidak pernah kelihatan dia melakukan dosa besar, tidak pernah ketahuan dari kita dia pernah melakukan dosa besar, dan tidak sering dilihat oleh kita melakukan dosa kecil, maka itu sudah dianggap sebagai adil. Karena kalau mengikuti adil konsep dulu, yusaro sekarang orang ingin menikahkan anak harus orang adil, harus benar-benar orang yang takut sama Allah. Makanya dalam khutbah nikah diajak untuk istighfar, diajak untuk kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk memperbaharui iman, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita harus berhati-hati memilih saksi. Jangan sekedar gelar profesor dijadikan saksi tapi tidak tahu sholat atau tidak, puasa atau tidak, supaya dilihat keren, saksi pernikahan saya profesor, dokter. Bukan itunya yang kita cari, tapi sah di dalam pernikahannya. Karena ini saksi nikah itu tidak bisa sembarang orang. Nah, itu harus diketahui juga dalam masalah ilmu pernikahan. Ini 2 orang laki-laki sahabat yang tidak diketahui namanya, haddatsahu, bercerita kepada Abdullah bin Adi bin Khiyar ini. Apa yang diceritakan? Annahuma, bahwasanya 2 orang sahabat ini ataya Rasulullah, pernah mendatangi dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah hidup. Yas'alanihi, mereka berdua ini seorang sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sadaqah, daripada zakat. Jadi minta bagian dari harta zakat kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah ketika didatangi oleh 2 orang laki-laki dari kalangan sahabat minta zakat darinya, bukan harta zakat Nabi tapi harta orang-orang muslimin yang mengeluarkan zakat dipegang oleh Nabi. Nabi akan menyerahkan kepada orang yang berhak. Ketika 2 orang ini meminta, faqallaba fihima an-nadhara, maka Rasulullah bukan langsung memberikan, tapi Nabi Muhammad pucuk kepala sampai kakinya. Diperhatikan dengan seksama 2 orang yang meminta zakat, diperhatikan betul oleh Nabi, dilihat dari atas kepalanya sampai kaki, kemudian dilihat lagi sampai ke atas, benar-benar dipandang dulu oleh Nabi. Ini orang layak atau tidak menerima zakat, sebab zakat tidak semua orang boleh menerimanya. Kalau sedekah semua orang bisa menerima. Fara'ahuma jaladaini, setelah Nabi perhatikan
Ini dua orang yang minta, Nabi lihat mereka ini orang yang kuat. Fisiknya masih kuat, tubuhnya masih gagah. Bukan orang yang lemah, bukan orang yang tidak mampu bekerja. Tubuhnya lengkap, kuat, gagah. Setelah Nabi perhatikan, maka Nabi Muhammad mengatakan, faqala in syi'tukuma a'taitukuma. Kata Rasul, jikalau kalian menghendaki, aku akan berikan kepada kalian berdua zakat ini. Mananya aku serahkan. Aku berikan kepada kalian beberapa bagian daripada harta zakat ini, tapi aku tidak ikut tanggung jawab. Aku serahkan urusan ini kepada kalian karena kalian sudah mengetahui keadaan kalian sendiri, apakah layak atau tidak menerima zakat. Sehingga kalau kalian merasa kalian itu tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, tetap kalian meminta harta zakat dan diberikan oleh orang tersebut, maka dosanya ditanggung oleh kalian, bukan orang yang memberikan. Karena saya memperhatikan dari segi zahir. Dari segi zahir ini kata Rasul, seakan-akan memang kalian ini orang yang tidak berhak menerima zakat. Karena kalian itu masih punya kekuatan tenaga, fisik masih kuat. Tapi saya tidak tahu kepastiannya, apakah kalian ini fakir, apakah kalian ini miskin. Saya berikan, kata Nabi. Tapi kalau memang kalian tahu keadaan kalian itu tidak berhak menerima zakat, maka dosanya tanggung sendiri. Dosanya tanggung sendiri, kalian telah memakan hak yang bukan kalian harus miliki. Sehingga setelah Nabi sampaikan seperti itu, Nabi katakan la hadza fiha li ghaniyin, sebab zakat tidak ada bagian bagi orang yang mampu. Orang yang mampu tidak ada bagian boleh untuk menerima zakat. Wala liqawiyyin muktasibin, dan juga tidak ada bagian boleh menerima zakat bagi orang yang kuat, tenaganya gagah, fisiknya masih kuat, muktasibin, dan dia pandai mencari uang, masih punya keahlian mencari uang, masih punya kemampuan mencari uang, bahkan dari kebekerjanya tadi sudah bisa mencukupi daripada kebutuhan dia. Rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Imam Ahmad, wa qawwahu Abu Daud, dan dikuatkan hadis ini oleh Al-Imam Abi Daud, wan Nasa'i, dan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini hadis, para ulama telah mengartikan ini hadis secara global. Orang yang mampu itu hukum menerima zakat bagi mereka adalah haram. Tidak boleh orang yang mampu menerima harta zakat, baik status dia lebih dari kebutuhan atau pas dengan kebutuhan. Yang dalam syariat dia ini adalah orang yang sudah mencukupi kategori yang mampu akan keperluan dia selama 1 bulan untuk kebutuhan pokok dia dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Walaupun dia tidak mempunyai harta yang lebih, dia haram untuk menerima harta zakat. Dan orang yang dikatakan mampu yang haram menerima harta zakat di sini ada 2 macam. Yang pertama kata ulama al-ghaniyu al-haqiqi, mampu yang sebenarnya. Siapa? Orang yang punya harta banyak. Yang bisa kita sebut adalah orang kaya. Dia mampu yang sebenarnya karena dia mempunyai harta yang banyak. Orang seperti ini macam yang pertama tidak boleh menerima zakat. Ada kategori yang kedua, orang yang mampu tidak boleh menerima zakat adalah al-ghaniyu fil ma'na. Secara hakikat dia tidak disebut mampu, tapi secara maknanya dia ini adalah orang yang mampu. Siapa mereka? Orang yang masih punya tenaga kuat, masih punya kemampuan bekerja. Yang dari bekerjanya tadi dia dihukumi adalah orang mampu, bukan karena dia punya harta. Pertama, dia punya tenaga kuat, masih gagah. Dan yang kedua, dia punya keahlian untuk bekerja. Sehingga karena kekuatan tenaganya dan keahliannya di dalam bekerja mengakibatkan dia dihukumi orang yang mampu. Sehingga belum diperbolehkan dia untuk langsung menerima zakat. Sampai benar-benar dia itu termasuk orang yang berhak. Kalau dengan bekerjanya tadi tidak mencukupi dari kebutuhannya,
mungkin tidak termasuk orang fakir, tapi masuk dalam golongan orang miskin. Orang yang bekerja tapi hasil pekerjaannya tidak mencukupi daripada kebutuhan. Butuhnya 5 juta, hanya dapat 4 juta. Maka dia saat itu boleh langsung menerima zakat. Tapi kalau masih mampu bekerja, tenaga kuat, belum boleh kita langsung memberikan zakat. Dilihat dulu, dia bekerja ini mencukupi kebutuhan atau tidak. Kalau cukup, tidak boleh kita berikan. Tapi kalau tidak cukup, maka baru boleh kita berikan. Bukan karena mampunya, tapi dia bekerja yang tidak terpenuhi kecukupannya sehingga masuk dalam kategori miskin. Itu yang dimaksud oleh para ulama dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini ada beberapa hukum atau faedah yang didapatkan. Pertama, yastahiquz zakah man lam ya'lam lahu mal. Boleh berhak menerima zakat orang yang memang tidak diketahui oleh kita dia punya harta atau tidak. Misal, ada orang datang kepada kita minta harta zakat yang kita mau keluarkan. Kita tidak tahu persis keadaan orang ini. Kalau dilihat dari zahir, ini seperti orang mampu. Badannya masih gagah, masih bisa bekerja, apalagi pakaiannya bersih. Kemungkinan dia adalah orang yang mampu, tapi tidak tahu persis keadaannya. Apakah boleh kita memberikan zakat kepada mereka seperti apa yang Nabi lakukan tadi? Aku mau, aku berikan. Tapi yang tanggung jawab dosanya mereka yang menerima. Kalau mereka tahu keadaan mereka ini tidak layak untuk menerima zakat. Dari permasalahan ini kata ulama, boleh kita memberikan zakat kepada orang yang kita tidak tahu persis keadaannya fakir atau miskin. Termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Walaupun sekilas kita melihatnya seperti orang mampu, tapi kita tidak tahu 100%, masih boleh kita berikan. Terus tanggung jawab yang berdosa siapa? Mereka sendiri. Karena mereka yang meminta, bukan kita yang mendatangi. Mereka yang meminta. Kalau memang mereka orang yang berhak menerima zakat, maka tidak dosa. Tapi kalau mereka melihat diri mereka tidak berhak tapi tetap meminta, dosanya ditanggung oleh yang meminta, bukan kita yang memberikan. Sebab kita yang memberikan itu hukumnya diperbolehkan dan zakat kita dikatakan sah. Yang pertama. Yang kedua, tahrimuz zakah 'alal ghani binau'i. Haram bagi orang yang mampu dengan 2 kategori tadi untuk menerima harta zakat. Tidak boleh ada alasan sama sekali. Yang ketiga, mujarradul quwwah la yaqtadi adamal istihqaq li zakah. Kuatnya tenaga, punya keahlian di dalam bekerja, itu tidak langsung kita pastikan ini orang tidak berhak menerima zakat. Tidak langsung bisa jadi kepastian ini orang tidak berhak menerima zakat. Balla buddha ayyam dhamma ilaihal kasbu. Yang harus kita perhatikan, dia bekerja, apakah hasil kerjaannya ini mencukupi kebutuhannya atau tidak. Kalau kita tahu tercukupi kebutuhannya dengan hasil kerjanya, maka tidak boleh kita berikan zakat kepada dia. Tapi kalau kita tahu hasil kerjanya tidak mencukupi daripada kebutuhannya, maka boleh kita berikan zakat. Karena dia masuk dalam kategori miskin. Orang yang punya kerjaan, tapi hasil dari kerjaannya tadi tidak mencukupi daripada kebutuhannya. Jangan mentang-mentang nyingok wong gagah, pintar begawe, ada baca kita tunjuk ke zakat sama dia. Dilihat dulu hasil daripada gawiannya. Yang ketiga, yang terakhir, al-ghadir ala kasbi yakfihi la yajuzu lahu akhduz zakah. Kalau dia wong yang mampu bekerja, punya tenaga yang kuat, dan dia melihat dirinya sendiri hasil dari kerjaan tadi cukup untuk kebutuhan dia, maka dia tidak boleh memaksakan diri untuk minta harta zakat. Kenapa? Karena dia sudah melihat tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kalau dia paksakan, maka hukumnya haram memakan harta yang tidak berhak untuk dia miliki. Jadi permasalahan berbagi zakat ini, orang yang memberikan harus tahu adab-adabnya, orang yang menerima pun juga harus tahu adab-adabnya. Jangan sembarangan menerima. Kalau ada orang nunjuk, nah ini zakat buat kau, jangan langsung kita terima, dijingok keadaan kita nih berhak atau tidak. Kalau memang kita berhak, silakan diterima.
Kalau memang kita ngerasa tidak berhak, jangan diterima. Kalau yang memberikan bisa jadi dia kelihatan kita ini seperti orang yang berhak menerima, tapi kitanya yang menerima berhak atau tidak. Dari 8 kelompok yang sudah Allah sebutkan, yang dijelaskan oleh ulama, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau salah satu dari 8 kelompok tadi tidak ada sama diri kita, jangan sama sekali kita menerima. Kalaupun ingin menerima, tanya secara pasti, ini zakat apa maksud kamu? Karena sebagian orang itu mengucapkan kata zakat tapi dia tidak tahu zakat apa. Terkadang ini di bulan Ramadan banyak ingin mengeluarkan zakat. Ini zakat. Zakat apa? Pokoknya zakat ya Ustaz. Itu pernah saya alami. Ada orang ngejak duit sama saya, Ustaz, zakat dayana. Anak nanya zakat apa? Dak kata Ustaz, zakat duit, zakat dagangan, zakat apa? Tidak Ustaz, zakat bedai anak. Bahasanya mereka sedekah, tapi dengan kata zakat. PK-nya bulan Ramadan ini bulan wajib mengeluarkan zakat. Zakat bulan Ramadan itu zakat fitrah. Maka kita harus boleh juga kalau ingin bertanya zakat apa, karena sebagian orang tidak tahu zakat itu PK-nya sama kata zakat dengan kata sedekah. Memang makna bahasa sama, tapi makna syariat berbeda. Sedekah harta yang dikeluarkan dari jalan sunnah, zakat harta yang dikeluarkan dari jalan wajib. Dan zakat tidak semua harta boleh dikeluarkan. Hanya 6 kelompok harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Itu pun kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi dan yang dijabarkan oleh para ulama. Intinya orang yang mampu tidak boleh langsung menerima zakat. Dilihat dulu dirinya masuk atau tidak. Mampu bekerja, lihat aku nih bekerja, tapi hasil kerja aku tidak mencukupi kebutuhan aku. Aku butuh duit 1 juta dalam 1 bulan untuk listrik, untuk makan dan segala macam 5 juta. Tapi hasil gawe aku cuma dapat 4,5, berarti aku miskin. Boleh menerima zakat. Oh, aku butuh duit 5 juta, hasil kerjaan aku nyampe 5 juta, pas-pasan, maka tidak boleh menerima zakat. Apalagi lebih dari 5 juta, tidak diperbolehkan sama sekali dia menerima zakat. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang kita baca pada siang hari ini, An Qubaisah bin Mukharik al-Hilali radhiyallahu anhu, dari seorang yang bernama Qubaisah bin Mukharik al-Hilali bin Abdullah bin Shidad al-Amiri. Qubaisah ini termasuk sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sebanyak 6 hadis. Ada 6 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi, dan juga ada beberapa orang meriwayatkan hadis dari beliau. Di antaranya Abu Qilabah, Abu Utsman, orang-orang tabi'in meriwayatkan hadis juga dari Qusaybah bin Mukharik al-Hilali. Bahkan hadisnya beliau juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Ini Qubaisah bin Mukharik al-Hilali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata, sesungguhnya meminta hartanya manusia, la tahillu, tidak dihalalkan, illa li ahadi thalathatin, kecuali kepada orang yang di dalam dirinya terdapat salah satu dari 3 permasalahan ini. Kalau dia mengalami atau terjadi kepada dia salah satu dari 3 yang akan Nabi sampaikan, maka keadaannya saat itu boleh dia meminta harta orang lain. Sebelum ada salah satu dari 3 hal ini, meminta harta orang lain hukumnya belum dihalalkan. Tapi ketika terjadi salah satu dari 3 hal ini, maka hukumnya dihalalkan. Dia meminta hartanya orang lain. Yang pertama, siapa orang yang boleh meminta bantuan kepada orang lain? Rajulun tahammala hamalatan, seseorang yang tahammala hamalatan, yang menanggung satu beban. Bebannya apa? Dia berhutang. Beban dia punya hutang.
dia berhutang tadi bukan untuk keperluan pribadi, tapi dia berhutang liyadfa'ahu liislahi dzatil bayyin, untuk mendamaikan dua kelompok atau dua keluarga atau dua orang yang sedang bermusuhan. Dia berhutang untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Fahallat lahu al-mas'alatah, sehingga bagi orang yang ada beban hutang, duit bukan untuk keperluan pribadi tapi untuk orang lain, dihalalkan bagi dia meminta bantuan kepada orang lain. Hatta yusibaha, sehingga selesai, bebannya lepas, sudah terbayar hutang-hutangnya dia. Tsumma yumsiku, kalau sudah terbayar hutangnya dia, bebannya menjadi hilang, tidak boleh lagi dia meminta bantuan orang lain. Jadi dia boleh meminta kalau dia punya hutang kepada orang yang dia berhutang tadi untuk mendamaikan keluarganya atau temannya atau siapapun yang sedang bermusuhan, permasalahan musuhnya karena hutang. Ini punya hutang tak galak ngaku, ini ditagih tak galak mayar, ribut. Akhirnya dia berhutang untuk mendamaikan, untuk membuat mereka saling baik, untuk melunasi, dan dia tak katik duit atau dia punya duit tapi belum bisa bayar, boleh dia minta bantuan. Bahkan kemarin kita bahas, boleh dia menerima zakat untuk membantu dia melunasi hutangnya. Kalau hutangnya sudah lunas, tidak boleh lagi minta-minta. Kenapa? Karena yang memperbolehkan kepada dia saat itu sudah hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun asabathu jaihatun ihtajat maluh. Seseorang yang asabathu jaihatun, orang yang hartanya tertimpa musibah. Dia punya rumahnya habis dibakar api. Dia punya hartanya nganyut dibawa banjir. Dia punya harta ketimbun tanah karena terjadi longsor atau gempa bumi. Fahallat lahu al-mas'alatu, maka ketika keadaannya seperti itu, dia diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada orang lain untuk bisa tercukupi kebutuhan dia. Hatta yusiba qiwaman min aish, sampai kapan dia boleh untuk meminta bantuan orang lain? Sampai yusiba qiwaman minal aish, sudah tercukupi dengan utuh semua kebutuhan dia. Kalau sudah tercukupi semua kebutuhan dia, saat itu tidak boleh lagi dia meminta bantuan orang lain. Tapi kalau belum tercukupi, maka boleh masih meminta bantuan kepada orang lain. Jadi kalau sekiranya ada wong datang sama kita minta bantuan dengan alasan kami rumah kebakaran dan memang ada bukti, maka boleh kita berikan. Boleh kita berikan, dan kita tidak menjatuhkan harga dirinya dengan memberikan bantuan kepada dia. Kenapa? Karena dia memang termasuk orang yang diperbolehkan meminta bantuan hartanya orang lain. Yang menyampaikan adalah Nabi. Makanya sekarang alhamdulillah gerakan-gerakan sosial itu harus kita bantu. Gerakan-gerakan sosial, organisasi sosial yang membantu orang-orang yang tertimpa musibah harus kita bantu, harus kita dukung. Apalagi yang diarahkan yang mengalami musibah adalah orang Islam. Kalau kita punya harta, mereka butuh bantuan untuk mengirimi kepada korban kebakaran, kepada korban banjir, kepada korban ini, bantu. Dengan kita memberikan mereka, itu tidak menjatuhkan harga diri mereka, walaupun mereka langsung yang meminta. Kenapa? Karena ini hal yang diperbolehkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa rajulun asabathu faqatun, seseorang yang dia mengalami kesusahan yang sangat. Hartanya memang tak kati, kehidupannya bisa dikatakan fakir, butuh sekali dengan bantuan untuk hidupnya susah. Hatta yakuma salasatun, sampai memang ada 3 orang min zawil hijah min qaumi, ada 3 orang yang bersaksi dari kelompok dia, orang yang memang pinter, berakal, bersaksi benar. Ini wong tak mampu. Jadi kalau ada wong tak ngomong aku tak mampu, tolong berikan aku bantuan. Kapan kita boleh memberikan? Sampai ada 3 bukti, 3 wong yang menjadi saksi kata Nabi. Dari orang yang kenal dia,
Oh, kata 3 orang ini benar, memang kami lihat keadaannya termasuk wong yang tidak mampu. Maka dia meminta tidak menjatuhkan harga dirinya, dan kita memberi itu termasuk menolong orang lain, karena memang sudah terkuat ketidakmampuan dia dengan 3 orang yang menjadi saksi dari orang yang kenal dia. Jadi intinya orang itu bisa kita berikan bantuan dengan alasan tidak mampu kalau ada bukti. Kalau tidak kata bukti, kalau kita tidak ngenjuk, itu bukan kita mengabaikan orang yang tidak mampu, karena takutnya alasan beda mampu tapi kagak nak nipu. Maka Nabi tegaskan kenapa ada bukti, supaya yang ngenjuk tidak ngerasa tertipu, akhirnya ikhlas. Yang menerima juga tidak berdosa. Kenapa? Karena dia memang diperbolehkan untuk meminta. Itu maksud Nabi. Karena sekarang ini kan mohon maaf, datang ke sana ke sini bawa nama tidak mampu. Bahkan kadang-kadang parahnya bawa nama masjid, bawa nama musola, bawa nama yayasan yatim piatu, pakai kelengan, pakai proposal, padahal itu bisa dipalsukan. Tidak kata bukti yang kuat kalau dia ini memang utusan dari masjid, tidak kata utusan yang kuat kalau dia ini dari musola, atau memang orang tidak mampu. Kenapa? Ini gawean paling lemah. Tidak perlu gawe tenaga banyak-banyak, dapat duit. Makanya Nabi jelaskan di sini apa? Perlu ada bukti. Biar apa? Yang ngenjuk ikhlas. Kalau dia tak kata bukti, ngenjuk tak tanya, oh, ini wong mampu, tertipu kaki ujungnya. Nah, itu yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk lampu ni tak mampu saya. Itu dah 3 kali kedap-kedip. Paham? Kemudian laqad asabat fulanun faqah. Yang mana orang tadi ngomong benar, ini orang termasuk orang yang tidak mampu, fahallat lahul mas'alah, maka boleh bagi dia untuk meminta hatta yusiba qawaman min aish, sampai kebutuhan dia sudah benar-benar tercukupi. Sampai benar-benar kebutuhan dia tercukupi, maka dia tidak boleh lagi untuk meminta. Fama siwahunna minal mas'alati, adapun selain mereka bertiga daripada minta bantuan orang lain, ya Qubaisah, wahai sahabatku Qubaisah, kata Nabi, suhtun yakuluhu sahibuhu suhtan. Kalau dia meminta harta orang lain sedangkan dia tidak termasuk salah satu dari 3 hal yang Nabi sampaikan tadi, maka dia termasuk orang yang makan harta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suhtun artinya yushitul barokah, harta yang tidak katik barokahnya, harta yang tidak ada barokah. Minta harta orang tanpa ada salah satu dari 3 hal yang disampaikan oleh Nabi, maka yang dia makan itu akanan suhtun, yang tidak halal, tidak ada keberkahannya. Kenapa? Karena dia tidak termasuk wong yang boleh untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jadi jangan suka banyak berharap atau meminta bantuan kepada orang. Dilihat dirinya boleh atau tidak dari apa yang sudah diatur, yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadits riwayat Imam Muslim, wa Abu Daud, dan hadits riwayat Imam Abu Daud, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibn Hibban. Ada 4 ulama hadits yang meriwayatkan ini hadits, berarti sangat kuat derajat ini hadits. Hadits ini menjelaskan kepada kita, pertama, anjuran untuk punya akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Menjaga harga diri, tidak terlalu mudah meminta bantuan orang lain. Selama masih pacak bekerja, usahalah dengan bekerja, jangan langsung berharap atau mengemis kepada orang. Yang kedua, dari akhlak baik di sini apa? Usahakanlah punya sifat suka membantu orang, suka menolong orang lain. Kemudian dari hadits ini juga menjelaskan kepada kita haram meminta bantuan harta orang lain kalau tidak ada sebab yang diperbolehkan oleh agama. Walaupun haram yang dalam artian harta yang dimakan oleh dia tidak ada berkah. Kalau harta tersebut tidak katik berkah, tidak nimbul kemanfaat dari dirinya, tidak buat dia semakin takwa, tidak buat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini juga kata ulama, al-haddu alladhi yantahi ilaihil ata' minas sadaqah
kalau orang saat itu boleh meminta, bukan selama-lamanya dia boleh meminta, ada batasan. Kalau sudah kebutuhannya terpenuhi, kecukupannya sudah terpenuhi, saat itu tidak boleh lagi untuk meminta. Bukan selama-lamanya dia boleh minta, selama-lamanya tidak. Ada batasannya. Kalau sudah terpenuhi, tidak boleh lagi untuk meminta. Kenapa seperti ini Nabi jelaskan? Supaya dia punya sikap, tidak boleh aku ini selama-lamanya nganggap wong. Tidak boleh selama-lamanya nganggap wong lain. Kalau memang sekiranya saat ini aku boleh meminta, tapi sudah cukup, ya sudah. Yang lagi terus-menerus jadi kebiasaan meminta bantuan orang lain. Makanya dalam sikap ini, kalau kita nak ngenjuk sama wong, kita punya duit banyak, kita jingok. Daripada dia minta terus, kau punya ahli begawi apa? Aku pacak begawi ini, ya sudah, ini duit aku modal ke kau begawi. Ini duit aku nunjuk ke sebagai modal, kau begawi. Supaya apa? Dia bisa mencari penghasilan sendiri dan tidak selama-lamanya nyandi meminta harta orang lain, mengharapkan pemberian orang lain. Makanya ada batasan yang Nabi berikan sampai tercukupi, maka tidak boleh lagi dia untuk meminta. Ngajarkan supaya tidak seumur hidup menjatuhkan harga dirinya, supaya tidak hilang martabat dirinya di hadapan orang lain, dan supaya dia selalu banyak menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa didikan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua hadis yang kita kaji, yang kita bahas pada siang hari ini, insyaallah bisa menjadi pelajaran berharga kepada diri kita. Kalau tidak mampu stop lah. Kaki kalau tidak mampu bawa kita terus ke lagi. Wallahu taala alam. Bisa. Ini tanya ke silakan. Ya, saya silakan. Sangat bagus saya sekali masalah yang ada sekarang ini. Ada kita juga. Silakan. Apa kadang-kadang di masyarakat nih ngasih zakat kepada orang yang sudah tua, memang dia tak bergawe lagi, perempuan memang lagi, tapi dia tinggal sama anaknya, itu dikategorikan miskin apa tidak? Jadi wong itu berhak menerima zakat bukan kepada siapa dia tinggal. Ada seorang ibu, ayah, lah tua, tidak bisa lagi begawi, tapi anaknya mampu. Anaknya termasuk anak yang mampu, yang kewajiban ibu tadi dinafkahi oleh anaknya. Apakah boleh kita memberikan zakat? Ya kita bukan nyingok anaknya, tapi nyingok wong dia. Di dirinya. Dirinya itu termasuk kategori fakir atau miskin atau tidak? Oh fakir, oh miskin. Kenapa? Dia tidak kati bekerja sama sekali. Dia hanya mengandalkan nafkah daripada anaknya. Anaknya pun juga memberikan nafkah, tidak mencukupi daripada kebutuhan dia. Maka masih boleh kita berikan zakat kepada dia. Bukan status tuanya, bukan ke status dia tinggal sama siapa, tapi karena memang termasuk kategori dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Bukan berarti tinggal sama wong kayo, melok kayo. Contohnya begini, orang yang bekerja di rumah wong kayo menjadi pembantu, apakah kita katakan dia kayo juga? Kan tidak. Dia dapat duit di situ, tapi apakah mencukupi daripada kebutuhan dia? Nah seperti itu, tidak. Karena tinggal sama wong mampu, langsung wong mampu. Kita ngenjuk dia masih diperbolehkan kalau memang termasuk benar kategori orang yang berhak menerima zakat. Itu. Iya. Iya. Tidak kayu. Mu'alaf yang kayu rayo boleh kita berikan zakat dengan catatan dia memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh, dia punya pengaruh besar bagi orang-orang yang belum masuk Islam. Dia tuh wong yang terpandang, yang terhormat dari kalangan keluarga dia atau rombongan dia saat dia belum masuk Islam. Kalau kita tunjukkan dia duit zakat, wong-wong yang masih belum Islam ini nyingok kan, ini kawan kami ini baru masuk Islam. Tapi dihormati oleh wong Islam, mereka akan tertarik. Berarti Islam itu tidak memedah ke wong baru masuk Islam, tapi dihormati dengan diberikan bantuan. Itu bisa menarik orang-orang lain untuk bisa masuk Islam, itu tidak masalah.
Tapi kalau tidak katik pengaruh ini, maka tidak boleh. Ya, kalau hatinya juga sudah kuat, karena mu'alaf itu diberikan harta bukan karena kayonya, tapi karena lemahnya. Pertama lemah imannya daripada iman kepada Allah. Yang kedua karena dia memberikan pengaruh kepada orang lain yang bisa menarik untuk juga masuk Islam. Tidak masalah. Tapi jengok keadaannya salah satu dari dua hal tadi. Kebijakan di masa Sayyidina Umar tuh yang menstop pemberian zakat untuk mualaf, karena Sayyidina Umar beranggapan saatnya mereka juga yang menjalankan, bukan kebijakan itu di masa Sayyidina Umar bukan kepada seluruhnya, tapi kepada orang-orang yang sudah lama masuk Islam, yang memang dia itu mempunyai hal, ya sudahlah, karena kami mu'alaf ini dibantu terus. Nah, sengaja di stop oleh Sayyidina Umar bukan menghilangkan hukum, tapi memberikan satu pendidikan. Kamu pun juga jangan selamanya minta, karena kamu tuh sekarang sudah Islam. Kalau kamu punya harta kamu wajib dizakati. Itu ada kebijakan lain, tapi bukan menghilangkan hukum daripada mu'alaf yang berhak menerima zakat. Yang lain. Amin.